beliau itu baru beliau betul-betul meninggalkan legacy. Kita pindah ke topik yang lain, Bung Rocky. Ini banyak spekulasikan tentang Anies Baswedan kemana masa depannya setelah dia kalah pada Pilpres lalu. Kemarin kan dia sempat menyatakan dia mau rehat dulu, dia rehat sejenak gitu, dan ini banyak dikritik gitu. Tapi hari ini misalnya dia dalam sebuah kunjungan ketika bertemu dengan kalangan rakyat miskin kota di Jakarta, dia didesak untuk kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian akhirnya dia mengaku bahwa dia memang sudah diajak bicara, didekati oleh beberapa partai politik yang minta dia untuk maju kembali gitu. Itu hak Anies dan hak juga mereka yang menginginkan Anies kembali atau tidak terlena, apalagi tersingkir dari medan politik Indonesia kan. Itu bagus juga. Hanya satu hal, Anies mesti terangkan kenapa dia mesti kembali ke DKI. Seolah-olah ingin cari panggung lagi ketika panggung nasionalnya hilang itu. Nanti ada problem lagi bahwa ternyata Anda hanya ingin punya jabatan politik, bukan untuk memimpin rakyat. Sebab kalau dia memimpin rakyat, mestinya dia teruskan aja ke kegiatan politiknya di luar sistem elektoral tuh. Dia di luar keinginan untuk jadi gubernur lagi atau jadi menteri, sehingga dia bisa endapkan seluruh kemarahan publik selama Pilpres 2024 ini menjadi bahan permenungan umum. Dan itu kan membutuhkan kesabaran diri dan kesadaran diri untuk mengendalikan ambisi politik. Itu dari perspektif saya tuh sebagai orang yang kenal Anies itu. Tapi mungkin ada lingkungan yang menghendaki Anies mulai diinvestasikan sebagai kuda hitam atau kuda putih atau kuda merah atau kuda hijau, itu tergantung partainya warnanya, blanketnya kan. Karena itu tetap orang menganggap bahwa kalau mau maju dia bikin partai sendiri aja kan. Sebab pada akhirnya partai-partai yang ada sekarang kan tetap mengalami devaluasi di mata publik tuh. Jadi kelihatannya itu problemnya. Tapi ya sebagai sahabat ya saya hanya serongkan itu sebagai dilema buat Anies. Dia bisa tentukan sendiri dia mau memimpin satu jenis politik yang non elektoral, artinya berupaya untuk memahami gerak-gerik politik Indonesia tanpa harus ikut serta di dalam kepemimpinan politik formal di partai atau sebagai jabatan eksekutif, atau dia mau membangun partai baru untuk memungkinkan dia mengatur sendiri alam pikirannya. Bayangkan misalnya kalau Anies jadi gubernur DKI dan sama juga polanya, dia koalisi dengan beberapa partai, lalu partai-partai itu mendagangkan dia, kan sama konyolnya tuan. Jadi sekali lagi ini soal dilema moral atau dilema etik bagi Anies yang kalah tapi tidak mau lepas dari radar politik nasional. Ya. Ini menarik karena memang sempat ditanya apakah dia tertarik mungkin membangun politik waktu partai politik, waktu itu dia menyatakan dengan tegas dia tidak akan membangun partai politik. Padahal sebenarnya kalau kita kemarin menyimak putusan Mahkamah Konstitusi, kan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar diubah ya atau batas parliamentary threshold. Kan sekarang yang menjadi selalu ketakutan, kekhawatiran dari orang bangun partai politik itu kan sangat berat sekali syarat untuk bangun politik di Indonesia itu, dan juga salah satunya adalah soal parliamentary threshold yang 4% itu, dan Mahkamah Konstitusi kan sudah minta agar itu diturunkan. Cuman formulanya berapa persen itu kan kembali ke open legal policy ya, kembali pemerintah dan DPR. Tentu partai-partai yang ada di DPR sekarang berkepentingan untuk tidak terlalu banyak partai yang ada gitu. Iya, itu kalkulasi kuantitatif. Tapi kualifikasi lain yang mesti kita hitung adalah apakah Anies akan dibayangkan sebagai pesaing Gibran misalnya. Ya. Itu satu soal juga. Dan kalau Anies tampil sebagai pesaing Gibran, maka akan berlaku peristiwa sama. No more, tidak boleh lagi ada Anies. Karena Gibran harus diloloskan. Tetapi politik bisa berubah juga. Kalau Pak Jokowi udah lengser, tentu Gibran tidak punya lagi semacam kimia pengikat dia di dalam koalisi Prabowo, karena Prabowo tentu akan tampil dengan kepemimpinan sendiri itu. Jadi ini juga tricky sekali itu kondisi Anies secara politis itu. Kalau membayangkan Anies harus ada di situ dan kita mulai menduga 2029 siapa yang akan bermain di dalam kompetisi itu, pasti Anies ada. Kalau dia mau jadi gubernur DKI itu artinya dia investasi untuk 2009. Ada AHY yang pasti akan jadi menteri di kabinet Pak Prabowo itu apapun. Lalu ada Gibran. Jadi mungkin ada 3 anak muda di situ. Lalu ada mungkin anak-anak muda yang bupati-bupati dari tempat yang belum terdeteksi atau terendus oleh partai politik muncul lagi di situ. Tetapi satu poin selalu mesti kita lihat bahwa
selama Anies punya ambisi, selama itu juga Pak Jokowi akan berusaha menghalangi Anies. Karena pada akhirnya akan ada duel antara Anies dan Gibran misalnya. Walaupun masih jauh 2029, tapi kita bisa lihat gerak-gerik dari sekarang kan. Kan nggak mungkin Gibran itu diinvestasikan, dititipkan pada Prabowo kalau bukan demi 2029. Itu soalnya tuh. Dan ya saya kira bagus juga kita tonton ini sambil kita persiapkan satu kebudayaan politik baru, satu etika politik baru, supaya semua orang merasa nyaman kalau dia mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi tidak boleh ada kekangan regulasi, apalagi kekangan cewek-cewek politik. Kalau 2009 itu tiba-tiba sudah di depan mata. Dan itu mungkin dalam hitungan tahun kan 5 tahun, tapi dalam hitungan energi politik itu mungkin tinggal 2 tahun tuh. Karena tahun pertama akan dihabiskan oleh Pak Prabowo untuk adaptasi dengan Gibran, atau sebaliknya Gibran adaptasi dengan Pak Prabowo, sambil meminta utang luar negeri diperbanyak, lalu menutupi bolong-bolong problem yang ditinggal oleh Pak Jokowi di bidang ekonomi, politik, dan sosial, lalu bersiap masuk 2009. Nah itu saya kira itu variabel-variabel yang sudah terlihat. Yang belum terlihat adalah yang saya sebut tadi, upaya Pak Jokowi untuk hanya memungkinkan Gibran yang lolos ke 2009. Itu tergantung pada kapasitas Pak Jokowi di dalam kabinet Pak Prabowo, karena nggak mungkin Pak Jokowi menjadi terlalu dominan di kabinet Pak Prabowo. Itu artinya Prabowo juga kehilangan akses untuk membentuk dirinya atau kadernya dari Gerindra untuk ikut dalam 2009. Ya, oke. Saya kira tapi apapun ini sangat menarik. Kemudian apalagi yang mendorong dia adalah rakyat miskin kota begitu ya. Sebuah contrasting karena bagaimanapun kalau Anda tadi menyebut Gibran atau Pak Jokowi itu juga dia bagian dari oligarki, bagian kekuatan modal. Sementara Anies itu bagian dari simbol itu langsung kontrasnya terasa rakyat miskin. Tetapi realitasnya kita tahu bahwa politik Indonesia itu sekarang itu dikendalikan oleh para pemilik modal. Ya, itu secara ideologi rakyat miskin itu potensi melakukan perubahan. Tapi Indonesia ada kultur kemiskinan, beda itu ya. Ada culture of poverty itu menyebabkan yang miskin ini justru nggak bisa bersuara karena bisa disumpal oleh yang tidak miskin kan. Jadi yang sering kita harus duga bahwa rakyat miskin itu adalah rakyat yang mampu melakukan perubahan radikal. Tetapi Indonesia punya parameter yang lain, yaitu kultur kemiskinan itu sendiri akan membuat rakyat miskin mudah untuk dijebakkan dalam politik uang. Yes, oke, baik. Jadi kita tunggu ya Bung Rocky, karena sudah muncul juga calon independen, salah satunya yang sudah kemarin akhirnya serius mendaftar di calon independen, Komjen Dharma Pongrekun. Ini juga sahabat kita kenal juga lah dia. Dan ini saya kenal. Iya, itu bintang 3 polisi. Oke. Yes, oke. Nah, setelah tadi Rocky Gerung membahas, kita cek di beberapa media online. Seberapa serius Anies maju. Nah, ini dari suara.com ini luka belum kering karena Pilpres, Anies kini pertimbangkan maju di Pilkada Jakarta 2024. Seperti apa narasi yang ditulis? Kekalahan yang dialami pada Pilpres kemarin, Anies Baswedan menjadi seorang BIM kini tengah dipertimbangkan maju menjadi Pilkada DKI Jakarta. Nah, pertimbangan Anies adanya undangan dari sejumlah partai politik. Nah, undangan itu bukan sembarang undangan loh. Nah, undangan yang dimaksud dari partai politik ialah tawaran kepada Anies kalau mau dicalonkan menjadi gubernur. Ini komentarnya. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Nah, ini kata Anies waktu diwawancarai oleh wartawan suara.com. Mendengar ucapan Anies, warga langsung berteriak menyatakan dukungan dan meminta Anies maju pilkada lagi. Saya lagi menimbang, serius nimbang, kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Tanya Anies. Kembali Pak, kita masih butuh Pak Anies, jawab warga Jakarta.
Ya, jadi balik gimana nih? Ya, mantan gubernur DKI tersebut mengaku akan berpikir matang-matang untuk kembali nyagup di kota metropolitan. Nah, pertimbangan Anies juga tidak lepas dari adanya dukungan warga Jakarta. Nah, salah satu dukungan itu disampaikan oleh jaringan rakyat miskin kota. Ya, ini yang tadi disebut waktu diskusi Rocky Gerung ya. Yang jelas masyarakat seperti tadi jaringan rakyat miskin kota menyampaikan aspirasi akan amat-amat serius mempertimbangkan. Bismillah kita tunggu waktu dan saya kepingin pada semua sampaikan. Nah, itu tadi dari suara.com.